Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada proyek APPL kali ini, kami membuat sistem yaitu kantong pintar, yang mana ini adalah sistem manajemen keuangan pribadi. Terus sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dito Trinas. Nama saya Ramdhani Ahmad. Baik, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan proyek kami. Oke, jadi di pertama itu ada latar belakang. Jadi, kesulitan yang umum dihadapi pengguna dalam mengelola keuangan itu adalah seringkali disebabkan oleh proses pencatatan manual yang tidak konsisten serta kurangnya transparansi dalam alokasi dana, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan biaya bulanan dan sulitnya melakukan analisis keuangan menyeluruh. Oleh karena itu, di sini kami memberikan solusi untuk membuat aplikasi kantong pintar yang dimana ini dirancang sebagai solusi perangkat lunak berbasis mobile yang bertujuan untuk menyediakan sistem yang efisien untuk pencatatan, analisis, dan pengelolaan anggaran untuk membantu pengguna mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. Nah, selanjutnya di sini kami membahas juga terkait dengan tujuan, manfaat, dan juga rumusan masalahnya. Jadi terkait dengan tujuan tersebut, dalam proyek kami di sini tujuannya untuk merancang use case dan juga memodelkan alur kerjanya. Lalu tujuan kami juga untuk mengidentifikasikan kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Lalu untuk manfaatnya sendiri, itu yang pertama itu menjadi panduan yang efisien untuk tim developer. Terus yang kedua itu menjadi tolak ukur yang jelas untuk quality accurate atau QA. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, di sini ini kami merancang bagaimana merancang use case dan juga kebutuhan, baik fungsional dan juga non-fungsional, untuk proses pendaftaran dan pengelolaan kantong keuangan. Lalu, untuk yang kedua, itu bagaimana memudahkan alur kerja atau workflow dari proses membuat kantong keuangan baru secara efisien. Jadi dia mencakup validasi input data, penentuan jenis kantong, dan juga konfirmasi penyimpanan yang direpresentasikan melalui activity diagram. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional yang sudah kami tentukan, di mana yang pertama ada 5. Sebenarnya untuk kebutuhan fungsional ini ada lebih dari 5, cuma di sini kita menampilkan untuk yang penting-pentingnya saja di sini. Nah, jadi yang pertama itu ada menerima input nama kantong, kemudian yang kedua ada menerima input saldo awal, kemudian menerima input waktu atau tanggal pembuatan, kemudian ada menerima pilihan jenis kantong, apakah itu masukan maupun pengeluaran, dan yang terakhir itu ada memperbarui tampilan beranda setelah kantong dibuat. Nah, karena adanya kebutuhan fungsional, kami juga di sini membuat terkait dengan kebutuhan non fungsional. Di sini kami menampilkan 5. Yang pertama itu ada performance, ada security, operational, compatibility, dan juga usability. Yang dimana untuk performance sendiri itu fungsinya di sini untuk respon cepat. Jadi proses transaksi idealnya itu di bawah 2 detik. Kalau untuk security-nya, di sini data keuangan pengguna itu harus dienskripsi. Lalu untuk operasional, aplikasi ini harus tersedia 24 jam setiap harinya. Dan compatibility itu dapat diakses di Android versi 8.0 dan juga iOS versi 10 ke atas. Dan juga untuk usability-nya antarmuka sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi pengembangan yang kami gunakan, yaitu adalah metode Agile, di mana pada aplikasi kantong pintar, Agile merupakan pilihan yang tepat karena memungkinkan tim untuk mengembangkan fitur-fitur inti secara bertahap sambil menerima umpan balik dari pengguna. Nah, alasan pemilihan metode Agile ini ada 3. Yang pertama, karena Agile ini mampu beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat, sehingga dia fleksibel. Kemudian yang kedua itu memungkinkan tim membangun fitur secara bertahap, jadi tidak langsung secara sekaligus, tapi bertahap. Kemudian yang ketiga itu cocok untuk aplikasi yang butuh umpan balik pengguna berkelanjutan, seperti kantong pintar. Nah, di sini kami menjelaskan juga terkait dengan perencanaan dari proyek kami atau estimasi waktunya. Jadi estimasi waktu pengembangan proyek kami itu ditetapkan selama 12 minggu, di mana proyek ini mengadopsikan metode Agile yang dibagi ke dalam 6 siklus sprint yang berdurasi masing-masing itu 2 minggu. Jadi sprint 0
itu minggu 1 dan kedua kita itu merancang dan juga mendesain dari isi arsitektur kantong pita tersebut. Kalau untuk sprint 1 itu di minggu ketiga dan juga keempat, itu kita laksanakan fitur autentikasi dan juga profil dari si pengguna untuk aplikasi kantong pintar. Lalu untuk sprint 2 itu dari 5 sampai 6 minggu kelima dan juga minggu keenam itu fitur-fitur yang ada di kantong pintar seperti pembayaran dan lain-lainnya. Lalu untuk sprint ketiga itu di minggu ke-7 dan 8 itu kita fokus ke fitur transaksinya. Jadi terkait dengan input dan juga outputnya. Lalu minggu ke-9 dan ke-10 itu sprint 4 itu kita fokus ke fitur pelaporan dan juga fungsionalitas dari si admin. Dan minggu terakhir itu minggu kelima, sprint 5 itu minggu ke-11 dan 12 kita pengujian akhir oleh QA dan juga peluncurannya. Oke, selanjutnya di sini ada use case yang sudah kami buat, di mana sistemnya adalah bernama kantong pintar, kemudian terdapat dua aktor, di mana ini ada pengguna dan juga ada admin. Nah, pengguna itu dapat pengguna ini sebagai peran utama, di mana dia dapat melihat transaksi, memasukkan pendapatan, memasukkan pengeluaran, melihat laporan dan grafik keuangan, mengelola profil dan keamanan aplikasi, dan juga dia dapat mengirim laporan. Kemudian yang kedua itu ada aktor pembantunya atau aktor admin, di mana dia dapat menangani laporan pengguna yang extend atau dia terdapat opsi untuk dapat melihat riwayat laporan seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan dengan aktor dan juga skenario-nya. Yang pertama itu ada identifikasi aktornya. Jadi untuk aktor utama itu kita kan ada dua, ada pengguna dan juga admin. Nah, untuk pengguna sendiri terkait dengan identifikasi aktornya itu dapat login, terus dapat mengelola keuangan, jadi dia melihat transaksi, input masuk dan pengeluaran, dan juga mengirim laporan. Nah, untuk admin sendiri itu adalah aktor pendukungnya, di mana dia menangani laporan yang dikirim oleh si pengguna. Nah, skenario-nya di sini untuk login sendiri itu pengguna atau admin memverifikasi identitas untuk masuk ke sistemnya. Lalu yang kedua itu skenario untuk membuat kantong, yang dimana itu pengguna mendefinisikan kantong keuangan baru dengan memasukkan nama dan jenisnya, pemasukan atau pengeluaran, dan juga saldo awalnya. Lalu yang ketiga ini untuk mencatat transaksi, pengguna itu mencatat pemasukan. Jadi dia harus memasukkan pendapatan atau memasukkan pengeluaran yang terhubung ke kantong yang sudah dibuat. Nah, untuk skenario melihat laporan, itu pengguna itu mengakses laporan dan grafik keuangan yang otomatis dibuat oleh sistem dari data transaksi. Dan yang kelima itu adalah skenario untuk penanganan laporan, di mana pengguna itu bisa mengirim laporan terkait dengan kendala atau masalah yang ada dalam aplikasi, lalu si admin itu bisa menangani laporan. Jadi dapat extend ke melihat riwayat laporan. Jadi itu untuk aktor dan juga skenario dari alur sistem kami. Oke, jadi terakhir kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah perancangan ini telah secara kompleks kita memetakan rencana untuk pengembangan aplikasi kantong pintar, yang dimana aplikasi ini sebagai solusi manajemen keuangan pribadi. Kemudian laporan yang kami buat ini juga sudah mendefinisikan dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara rinci, yang dimana menyajikan model perancangan teknis yang mengidentifikasi peran pengguna dan admin menggunakan metodologi Agile. Hasilnya, laporan ini menyediakan fondasi yang cukup kuat dengan landasan teknis yang siap untuk diimplementasikan. Nah, kemudian untuk sarannya, untuk saran kepada tim developer selanjutnya, di mana disarankan agar tim pengembang itu membuat prototipe interaktif untuk pengujian pengguna awal, di mana fokus utamanya itu selama implementasi harus diletakkan pada keamanan yang didukung oleh pengujian berkelanjutan di setiap siklus. Dan penting juga untuk membangun arsitektur sistem yang scalable guna mengakomodasi pertumbuhan penggunaan di masa depan. Baik, terkait dengan progres proyek kami, yaitu kantong pintar untuk mata kuliah analisa dan rancangan pelengkap lunak.
Kami berharap untuk proyek ini dapat membangun kami untuk kedepannya dan juga implementasi yang untuk Kantong Pintar itu akan dapat berjalan dengan lancar. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.